organisasi, tadi ada DBW, kemudian ada KC dan juga ada ONTA, dan juga buat kawan-kawan sekalian. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang motivasi diri. Ya, kalau materi komunikasi paling enggak ada 4 materi yang harus saya sampaikan. Kalau satu materi kira-kira 1,5 jam, berarti tinggal kali 4 belum prakteknya. Ya, itu cukup panjang. Ya, karena ini bukan pendidikan, ini adalah mengisi waktu. Mengisi waktu di sisi acara rakernik. Ya, hari ini saya ingin coba berikan materi tentang motivasi diri dan inspirasi. Apa motivasi dan apa inspirasi? Ya, kalau kita lihat perjuangan SPB, kawan-kawan Jembo ini sebenarnya bukan pendiri SPB di Tangerang, tapi pendiri SPB secara nasional yang hadir dari perwakilan Tangerang. Karena sebelum SPB lahir, saya sudah kenal yang namanya Bung almarhum Abbas Asmi. Ya, itu adalah sebelum SPB lahir, kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk supaya lahirnya SPB. Dalam perjalanannya, apa yang diperjuangkan SPB selalu berhasil. Selalu berhasil. Kita pernah minta dibubarkan P4D, P4T. Undang-Undang 1264, Undang-Undang 2257. Kita demo habis-habisan, berhasil nggak? Berhasil. Jadi Undang-Undang PHI, Undang-Undang 2004. Apakah nasib buruh berubah? Nggak berubah. Lalu kita coba lagi punya gagasan mendobrak yang namanya jam sostek, Undang-Undang 392. Kita dobrak, berhasil? Berhasil. Jadi BPJS. Lalu apa lagi? Anggap aja lah PP 78. Kita lawan terus-terusan. Berhasil nggak? Berhasil. Jadi PP 35. Ya, artinya apa yang kita ciptakan selalu berhasil. Walaupun keberhasilan itu ternyata tidak membawa kebaikan buat kita, tapi intinya apa yang kita perjuangkan berhasil. Ya, saya ingin menyampaikan materi tentang motivasi. Mungkin kawan-kawan sering mendapatkan materi tentang motivasi dari motivator-motivator yang hebat-hebat. Ya, tapi kali ini materi yang sengaja saya buat ya untuk teman-teman buruh. Ya, di sini saya ingin perkenalkan diri karena teman-teman saya yakin sudah pada kenal semua. Saya adalah Herman. Saya ada di bidang pendidikan di SPE SPI. Ya, kalau dibilang pendiri, ya saya pendiri bareng-bareng almarhum Bung Abbas Asmi, almarhum Pak Tamrin, almarhum Pak Tamrin Mosi, Bung Said Iqbal dan sebagainya. Saya juga masih bekerja. Saya bekerja di PT Honoris Industri. Ya, dulu produknya adalah kamera merek Fuji Film. Saya kan masih gini, kalau ditanya apa yang disebut dengan motivasi, kalau secara definisi apa yang disebut dengan motivasi adalah dorongan psikologis. Yang namanya dorongan psikologis berarti adanya di dalam hati, dalam diri. Dorongan psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Namanya dorongan psikologis, orang lain nggak tahu, yang tahu cuma diri kita. Hari ini kawan-kawan datang ke sini, saya yakin motivasinya beda-beda. Saya yakin ada yang motivasinya pengen healing. Pokoknya gua pengen healing. Ada yang motivasinya pengen tahu training center. Ada juga yang motivasinya karena tinggal istri. Karena lagi ribut sama istri, akhirnya gue berangkat. Ya, motivasi gak ada yang tahu. Yang tahu tentang motivasi diri kita hadir ke sini adalah kita sendiri. Kalau orang lain tahu, itu hanya tebak-tebakan. Termasuk teman-teman mungkin ada partai dulu. Motivasinya apa? Sudah partai dulu. Ya, yang tahu cuma diri kita sendiri. Yang lain nggak tahu untuk apa motivasi.
termasuk pendiri dari partai ini. Apa sih motivasinya? Dia jabarkan menurut belum tentu yang dijabarkan itu benar. Karena sesungguhnya motivasi itu ada di dalam diri. Untuk apa? Saya ambil contoh ini. Ini ada contoh. Ini kerjaan kalau awal bulan. Nah, ini kerjaan awal bulan kalau gajiannya nggak dulu. Kalau gajiannya akhir bulan, ini kerjaan rutinitas bapak-bapak nganterin istrinya. Ya, nganterin apa? Belanja. Biasanya yang megang keranjang pertama adalah istri. Bener nggak? Ngapain nggak? Nah, ngumpulin belanjaan. Kumpulin belanjaan terus saja. Suaminya yang dorong, istrinya yang kumpulin belanjaan. Begitu belanjaan juga perlu, tanggung jawab beralih. Ke siapa beralihnya? Ke suami. Suruh ngapain? Bayar. Makanya suruh ngantri di sini. Di saat kita ngantri, itu ngantri yang paling menjenuhkan, yang paling males. Kenapa males? Kenapa jenuh? Ngeluarin duit. Karena ngeluarin duit. Terus ngantrinya panjang. Di saat ngantri panjang ini menjenuhkan, ini yang paling males. Tapi karena kita harus keluarin duit, ngantri dan sebagainya. Tapi belum tentu Pak, tergantung motivasi. Biasanya kan orang ngantri di antrian yang paling sedikit. Cari yang paling sedikit Pak. Jangan antrian paling sedikit tapi pakai roda, pakai troli. Istrinya banyak, tetap aja lama-lama. Panjang dikit, kalau pakai keranjang isinya dikit. Tapi itu bisa berubah Pak. Buat saya nggak masalah nganterin istri kalau suruh belanja. Buat saya nggak masalah kalau suruh bayar. Dan buat saya nggak masalah antrian panjang. Kenapa? Karena motivasi saya di sini Pak. Saya nggak lihat yang antrian pendek, yang panjang. Saya cari yang panjang. Kenapa? Motivasi saya ini motivasinya. Kenapa saya semangat? Apa panjang? Kata istri, Pak sudah sini. Enggak, mau tetap di sini. Geser Pak, enggak di sini kok Pak. Kenapa motivasinya adalah ini? Dan kemudian sama di saat kita antri, pada saat kita suruh isi BBM, sebelum BBM naik mau ada pengumuman di Jokowi, kadang-kadang tiba-tiba tengah malam siang-siang kita begitu nyampe malam ternyata nggak naik juga, tidak tayang tengah siang. Besok kita putar motor ngantri lagi, takutnya ntar malam naik. Ternyata nggak naik juga, akhirnya nggak jadi naik. Tiba-tiba naik. Begitu naik pilihannya, akhirnya kita lari ke ya petralit lah. Ya, premi sudah tidak ada, mau nggak mau kita antri di petralit. Kita buat kita tergantung motivasinya apa. Walaupun di sini kita ada pada petralit itu murah, kemudian pertama itu mahal. Sini aja, enggak, situ mahal, bodoh amat. Akhirnya apa? Ya kita ngantri di tempat yang mahal. Wah, kenapa? Karena motivasinya nggak masalah isi pertama. Harusnya di pom-pom yang isinya pertama, yang jagainnya kayak gini. Saya yakin ngantri itu. Saya yakin ngantri. Dan jadi buat kawan-kawan, yang namanya motivasi diri itu adalah dorongan psikologis. Yang namanya dorongan psikologis itu ada di dalam diri yang tahu cara. Oke, saya lanjut.
Nah, pada dasarnya motivasi itu ada dua jenis. Pertama, motivasi dalam diri karena kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kemudian juga ada motivasi dari luar diri. Motivasi akan berjalan dengan baik kalau dua-duanya saling mendukung. Kalau nggak saling mendukung, nggak bisa. Atau kurang kuat, atau kadang-kadang jadi sebuah hambatan. Motivasi dalam diri akan kuat jika didukung motivasi dari luar. Kenapa Bung Anwar mau jadi ketua PUK? Kenapa Bung Anwar kok semangat menjadi ketua PUK? Karena dia punya motivasi diri dalam dirinya dan didorong oleh motivasi dari luar. Nggak kebayang kalau dari luar nggak mendorong. Nggak kebayang. Tiba-tiba ini kan ketua PUK nih kalau mau nggak mau kan jam kerjanya 24 jam. Bener nggak 24 jam? Oh iya. Tiba-tiba tengah malam ada karyawan anggota yang masuk rumah sakit atau ada anggota yang kecelakaan. Ini di demo tuh kerjanya sih kan? Sih kan? Begitu ditelepon jam kira-kira jam 11 lah, bisa jam 12 atau jam 1 jam 2. Jam 11 malam ditelepon, Bung Anwar, ada anggota yang mengalami kecelakaan. Gue sebagai ketua PUK jiwa sosialisnya, kemudian jiwa ya militansinya keluar kan? Siapa? Si A. Siap, saya meluncur. Polisi di mana? Di rumah sakit. Langsung Bung Anwar yang tadinya sarungan ganti sarung itu, pakai celana panjang, siap berangkat ke rumah sakit. Baru pakai celana panjang, istrinya bilang, Pak, mau kemana? Mau ke rumah sakit, Pak. Ngapain? Ada anggota yang kecelakaan. Enak aja. Enggak, tidur. Saya nggak ada waktu lain lagi. Besok juga kan bisa tidur. Enggak, Bang, ini masalahnya tidur. Iya deh, Bang. Mau berangkat nggak jadi. Kenapa? Karena dorongan motivasi dari luarnya nggak ada. Sehingga motivasi dari dalam akan menjadi kuat kalau ada dorongan motivasi dari luar. Lalu bagaimana meningkatkan motivasi diri? Dalam meningkatkan motivasi diri, yang pertama harus punya impian. Kita di PUK harus punya cita-cita. Saya berani tanya, siapapun yang merasa dirinya pernah jadi ketua PUK, apa yang pernah dia lakukan pasti pernah saya lakukan. Tapi apa yang pernah saya lakukan belum tentu pernah dia lakukan. Mau siapapun orangnya, saya berani tanya. Artinya gerakan di PUK. Kenapa bisa begitu, Herman? Ya, artinya di tempat saya dirikan serikat pekerja itu tahun 93. 94-nya saya punya TK. Kemudian di 94-nya saya angkat karyawan, waktu itu jumlah karyawan hampir 6.000, pengangkatan semuanya jadi karyawan. Padahal sebelumnya 10% yang tetap, 90% kontrak. Tahun 90. Tahun 2000 saya bikin struktur skala upah. Sehingga semua gaji karyawan saya tahu, termasuk level manajer pun saya tahu. Nggak perlu tahu namanya, cukup saya tahu dia kerja di bagian apa, berapa lama, jabatannya apa, saya tahu begitu. Kenapa? Karena saya buat. Ya, dan masih banyak lagi yang bilang, "Gue pernah aksi nggak?" Sering. Pokoknya apa yang orang yang melakukan, saya masih sudah lakukan. Tapi apa yang pernah saya lakukan belum tentu harus saya lakukan. Ya kalau saya ceritakan banyak. Ya, tapi yang penting kita punya impian hidup. Baik kita berorganisasi maupun kita hidup, kita harus punya. Lalu bagaimana supaya impian itu punya kekuatan? Yang paling pertama supaya impian itu punya kekuatan, di dalam impian kita harus, impian itu harus jelas. Jadi kalau kita punya cita-cita, cita-cita itu harus jelas, Pak. Kalau waktu anak kecil kalau tanya, nanti kalau besar pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi Megaman, ada yang pengen jadi Superman. Enggak apa-apa, itu anak kecil.
Tapi begitu kita dewasa, di saat kita ingin punya cita-cita, paling tidak cita-citanya harus jelas. Setelah jelas apa? Setelah jelas paling tidak yang nomor 2 harus ditulis. Yang namanya kalau kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, paling tidak 1 itu jelas, 2 harus ditulis. Ditulis di mana? Minimal ditulis dalam hati. Kedua, ditulis di mana? Ditulis di mana tempat kita sering ada di situ. Kita lebih sering ada di mana? Di meja makan. Tulis di meja makan. Saya pengen NKJ, tulis di meja makan. Pengen di mana lagi? Di WC. Bener, nggak apa-apa Pak. Kira-kira anak aja 24 jam, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam ada di rumah, Bapak di WC 5 jam. Gak apa-apa, di WC. Berarti kan lebih lama di WC. Lebih menghemat, itu kan yang di rumah 4 jam. Saya juga kalau di tempat kerja juga di WC. Berarti tulis di WC, gak apa-apa, saya pengennya aja. Setiap di mana yang kita sering singgahi, sering kita berlama-lama di situ, tulis impian kita. Saya pengen. Kalau itu soalnya tulis tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita. Di saat ternyata kita sudah kumpulin uang sedikit-sedikit, ternyata uang sudah kumpul agak banyak, kayaknya pengen ganti motor enak. Tapi kita ingat tulisan, saya pengen naik haji aja. Kayaknya pengen ganti mobil enak. Begitu lihat tulisan, saya pengen naik haji. Ganti bini, kawin lagi. Nah, mau kawin lagi. Ingat, paling tidak ini ditulis, ya sebaiknya ditulis. Kemudian, dan impian harus terukur. Di saat kita pengen punya sebuah cita-cita, apapun itu cita-citanya kita terukur. Apa sih yang jadi? Sehingga kita bisa tahu apakah impian kita tercapai atau enggak. Bisa kita capai atau enggak. Kalau enggak terukur, susah. Dan kita harus terukur. Kalau enggak terukur, kemudian bagaimana supaya impian jadi kenyataan? Yang pertama adalah kita harus yakin terhadap impian kita. Kalau jelas, tertulis, kemudian terukur, maka kita harus yakin. Setelah yakin, kita harus ada planning atau direncanakan terhadap impian ini. Jangan mimpi sekedar mimpi. Harus direncanakan kapan eksekusi. Kapan kita mau mulai? Harus ada. Ya, setelah itu harus direalisasikan. Jangan cita-cita pengen naik haji, nabung, begitu udah cukup buat naik haji, tinggal eksekusi, tinggal direalisasikan. Tetangga nawarin tanah, tetangga nawarin tanah, akhirnya jadi beli tanah. Berarti kan nggak terrealisasi. Atau tadi kawin lagi. Ya, gimana supaya impian jadi kenyataan? Setelah kita punya impian, maka langkah selanjutnya adalah harus punya rasa cinta terhadap impian itu. Kita harus punya. Motivasi akan jadi sebuah kekuatan. Ya, kalau seandainya pertama kita punya impian, yang kedua ada rasa cinta terhadap impian. Buat bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau bisnis, carilah bisnis yang kira-kira saya suka dengan bisnis. Saya banyak gagal. Kenapa? Karena apa yang saya jalani itu tidak sesuai dengan yang saya sukai. Saya pernah bisnis kelinci hias. Waktu baru-barunya kelinci hias. Sehingga saya agak hafal. Ada angora, ada holland dog, ada kunci-log dan sebagainya. Saya bisa tahu kelinci hias. Kenapa? Karena saya terinspirasi lihat teman. Kayaknya pernah kelinci enak, gampang, sekali beranak banyak. Akhirnya saya terinspirasi. Tapi saya nggak punya rasa suka terhadap itu. Teman saya begitu kotorannya banyak, dia bersihinnya Pak, itu cukup. Ya kalau pakai alat kadang-kadang pakai tangan, dibersihin aja begitu. Saya yang bersihinnya, ini harus tutup, pakai masker, harus pakai tutup masker masih tembus, tutup lagi pakai selendang. Udah gitu bersihinnya pakai kayu gini Pak. Kenapa? Karena geli. Kenapa saya begitu?
karena nggak ada rasa cinta terhadap impian. Akhirnya terjadi apa? Gagal. Kenapa? Gak suka. Nah maka di saat kita punya impian, paling tidak harus ada rasa cinta terhadap impian. Pak, atlet-atlet olahraga kalau bisnis rata-rata, nah pasti buka toko alat-alat olahraga. Nggak jauh dari situ. Artis kalau dia mau bisnis apa? Paling nggak ada hubungannya dengan musik, bukan stand karaoke atau apa. Pasti. Kalau olahraga begitu kita jual nggak ada pembelinya, kita lapin, bahkan kalau perlu kita main-mainin, kita pegang. Kenapa? Ada rasa cinta di situ. Nggak ada. Sama artis-artis, dia buka tempat karaoke begitu sepi dia nyanyi sendiri. Ada rasa cinta di situ. Ya sehingga itu nggak akan yang paling itu mengurangi kegagalan. Setelah ada rasa cinta, maka harus ada komitmen. Saya yakin tak kalau ada rasa cinta pasti ada komitmen. Yang nggak ada komitmen itu karena nggak ada rasa cinta apapun. Nah habis itu carilah teman bergaul yang memotivasi. Jangan yang tidak memotivasi. Nah, lalu rajin-rajinlah membaca. Di organisasi harus rajin membaca. Nggak rajin membaca ketinggalan. Kalau orang yang tak pernah baca atau nggak membaca, berarti di organisasinya setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Nggak ada rasa cinta terhadap organisasi, nggak punya impian di dalam organisasi. Nah, terakhir kalau semua sudah dilakukan, ya terakhirnya harus berdoa. Jangan lupa, kita udah usaha 1 sampai 5, maka harus ditutup dengan doa. Nah, kemudian kita sudah berusaha untuk menjalankan yang 6 tadi, ditutup dengan doa. Pertama impian dan ditutup dengan doa. Lalu yang harus Bapak ingat adalah tentang hambatan. Hambatan motivasi selalu ada. Apa hambatannya? Hambatan pertama adalah tentang mindset. Mindset ini ada dalam diri kita. Mindset ini ada dalam pola pikir kita. Mindset ini menilai, kita menilai terhadap sesuatu hal. Saya ambil contoh ini Pak. Saya pengen tahu mindset diri kita ini seperti apa. Kita bicara tentang mindset. Kalau kita seekor kucing, kita bisa jadi mindset kita adalah macan. Atau kebalikannya Pak, Anda sebenarnya macan, tapi mindsetnya adalah kucing. Pak, saya di tempat kerja beberapa waktu yang lalu direktur telepon saya. Pak Herman ada di mana? Oh saya lagi di luar Pak, lagi di Jakarta. Kapan ada di Honoris? Besok ada Pak. Yaudah jadi mana-mana. Saya pikir mau ngobrolin apa. Ternyata apa yang dia ngobrol? Man, saya mau bikin struktur organisasi perusahaan. Ini ada dalam konsep saya. Coba lu cek. Begitu saya cek, itu saya telepon manajer. Begitu saya lihat, wah ini belum aku bikin manajer saya. Oh ini jangan ini orangnya, yang pas yang ini saya coret saya. Nah yang ini boleh, sama supervisor dan sebagainya. Nah begitu dia baca, tuh bagus ini. Kami lah manajer HRD, tolong buat ikutin apa kata saya. Ada struktur organisasi perusahaan. Terlibat bukan terlibat. Maka manajer-manajer di tempat saya itu ya resiko. Dia menjadi manajer apa enggak? Saya bisa tahan sama. Belajar Pak. Nah, ini mindset. Kita ini jangan dianggap apakah kita macan atau kita kucing, tergantung mindset kita. Bawahnya kita seperti apa. Sama mindset-mindset yang lain. Saya ambil contoh lagi. Kalau saya tanya tentang wanita, kira-kira mindset bapak-bapak ini apa yang terbenar dalam mindset? Berapa ini? Wah, apa kira-kira? Saksi Kalau munculnya begitu dekat kata wanita, pasti yang ada dalam benak kita adalah cantik, gemulai, ayu, seksi, modis dan sebagainya. Nggak kebayang dalam
pikiran kita ternyata ada di luar mindset kita tentang wanita. Ini juga wanita. Wanita nggak? Iya. Wanita. Jauh udah kalau bicara dari seksi, jauh bicara dari modis dan sebagainya. Tapi ini adalah wanita. Akhirnya saya ambil contoh lagi. Kalau saya lihat ini, di saat kita melihat, menyaksikan sendiri seorang wanita yang umurnya sudah tidak muda lagi naik pohon kelapa, apa yang terlintas oleh kita? Apa yang terlintas? Hah? Luar biasa, apalagi? Ya? Aneh, kasihan, nekat dan sebagainya. Tapi bagaimana apabila juga ada seorang wanita sama-sama naik pohon kelapa, tapi wanitanya sudah tidak bertua? Kira-kira kalau Anda ada di bawahnya, Anda tungguin buah yang mana? Ini mindset kita sama loh. Yang tadi juga wanita naik pohon kelapa. Atau ini juga seorang wanita, dia adalah penjual buah. Di saat ada seorang wanita jual buah, Anda akan tergerak hatinya untuk membeli buah. Kenapa? Karena kasihan. Ingat dengan orang tua kita, kasihan. Akhirnya walaupun kita nggak butuh buahnya, kita beli juga. Tapi bagaimana kalau yang jual buahnya yang seperti ini? Anda beli nggak? Beli. Borong nggak? Ada yang punya anak perempuan di sini? Yang masih kecil? Siapa? Yang masih kecil, yang masih di bawah 5 tahun. Nah, lebih sayang mana? Sama anak perempuan Anda apa? Katanya nih, lebih sayang mana kira-kira? Sayang apa? Sekarang sih masih ke anak. Kita harus ingin tahu buktinya apa? Anak tetangga. Kebetulan ya, kebetulan kan emang anak sama istri itu di kampung. Ada yang lain? Ada yang lain? Mana? Yang punya anak kecil, perempuan, bagi saya mana? Siapa? Nah, bagi saya mana? Emaknya bisa terima lagi. Kalau ditanya lebih sayang mana? Apakah lebih sayang sama ibunya atau sama anak? Itu harus bisa dibuktikan. Yang jelas lebih sayang sama anak. Buktinya apa, Bung Herman? Loh, buktinya di saat kita lagi duduk, tiba-tiba anak perempuan kita lewat, celananya melorot. Nah, sini dibenerin sama Anda kan? Dinaikin. Coba kalau ibunya yang lewat, celananya melorot. Dinaikin atau diporotin? Dinaikin lah. Dibenerin apa makin diporotin? Enggak melorot aja ada melorotin kok. Apalagi udah melorot. Bedanya ibu sama anak perempuan kita. Saya tahu anak perempuannya Mas udah gede. Atau Bris. Apa bedanya ibu sama anak perempuan? Nih, laki-laki semua nih. Kalau kita lihat perempuan dimanapun yang kira-kira sepantas sama anak kita tadi yang lagi lucu-lucunya, ingat nggak itu? Ingat nggak? Pasti ingat.
ingat sama anak kita. Kenapa lagi lucu-lucunya? Tapi kalau lihat perempuan yang tingginya sama seperti ibunya, ingat nggak minggu rumah? Ya, sama penjual sayur. Ini kan kalau penjual sayur rata-rata yang kumpul siapa? Ibu-ibu, karena biasa yang beli sayur adalah ibu-ibu. Lain kalau dunia terbalik kan. Tapi kalau yang jualnya kayak gitu Pak, saya yakin yang kumpul bapak-bapak. Pasti kumpul bapak-bapak. Ya, ini bicara tentang mindset. Kang Jamu juga sama lah. Kalau kita bicara mindset, ini jadi sebuah pertambatan. Ini ada sejamu nih, pesan ke Kang Jamunya. Pak, kalau bicara tadi mindset tentang wanita, ternyata mindset kita berubah-ubah dan sama di saat mindset kita suruh nilai tentang pengusaha. Apa yang terpikir dalam benak? Apa yang terpikir? Kalau dianggap itu negatif semua, sebenarnya nggak jauh Pak. Kalau saya tanya kepada pengusaha, kira-kira apa mindset tentang pengusaha pada serikat? Dia juga pasti akan negatif juga. Itu mindset. Belum lama saya mengadakan employee. Seluruh pekerja kita ingatkan di Hotel Robinson Resort. Kalau kita adakan kegiatan, semua orang terpukul, termasuk kegiatan yang share kami. Akhirnya dia bilang, kata orang-orang itu, karena ayah saya juga suka aktif yang ini. Dia bilang, Pak, bisa nggak kita datang ke Holis, kita akan belajar tentang hubungan industri. Rata-rata semua belajar tentang hubungan industri dan banyak. Pada orang Apindo begitu lihat saya ada di PT Honor, saya yakin dia akan tahu. Pasti akan tahu. Kenapa? Karena saya tegas orangnya bisa menemukan sebuah ketidakadilan. Saya tegas. Baik di pemerintah, maupun Apindo dan sebagainya, saya akan tegas. Kenapa hubungan industri bisa berjalan dengan baik? Ya karena kita bisa tahu mana yang boleh dilakukan pengusaha, mana yang tidak boleh. Sama, serikat pekerja juga begitu. Akhirnya hubungan industri itu berjalan dengan baik. Kita bisa megap-megap, tapi lulus loh nggak kita jalan. Nggak kita jalan. Saya suruh hitung pengusaha, silakan Anda hitung. Berapa lebih yang didapat berjalan dan undang-undang kita? Ternyata sedikit. Ketimbang kerugian yang akan dia dapatkan kalau berjalan. Ya ini adalah mindset. Yang kedua, brand image. Kalau mindset adalah penilaian orang lain terhadap kita. Apakah orang lain menilai kita kucing atau menilai kita adalah macan? Nah, kalau brand image ini adalah pandangan. Kalau saya minta air kemasan, kira-kira saya ngomongnya, nah, tolong dong ambilin aqua, inisiatif tuh. Gue dikasih, begitu ternyata batal. Tapi saya protes nggak? Enggak. Nah enggak. Marah nggak? Enggak. Nolak nggak? Enggak. Padahal yang saya minta adalah hampir semua orang selalu kalau minta air kemasan, baik dalam botol maupun gelas, pasti akan mengatakan aqua. Dikasih yang lain enggak nolak. Ini adalah tentang brand image. Ini adalah brand image positif. Saat ini, apakah serikat pekerja punya brand image positif atau brand image negatif? Apa brand image? Saya waktu itu ada launching perdana untuk ekspor lampu ke Amerika. Siapa yang buka launchingnya? Pengusaha dan serikat pekerja. Pengusaha dan saya.
bukan direktur yang membuka untuk launching. Dan setiap sambutan dia selalu mengatakan untuk ada serikat pekerja di perusahaan. Untuk di tempat lain nggak ada yang mau ada serikat pekerja, tapi di Hormon selalu mengatakan ucapan untuk, terima kasih dan sebagainya. Ini adalah tentang great image kita. Kemudian lagi, lihat, kalau saya tolong dong, kalau tadi kan air mineral, beliin Blue Band, dikasih Simas. Bang, Blue Band-nya tambahin dong, padahal tukang martabak tadi ngasih Simas. Tapi ada bilang Blue Band. Atau ada yang punya sotek nggak? Dikasih L'Oreal. Nggak boleh sih. Beli sotek dong mereknya. Kemudian ada lagi odol. Punya odol nggak? Dikasih Kitagen, dikasih Pepsodent. Padahal yang kita minta adalah odol. Odol ini kan pasta gigi ini kan odol ini merek pertama yang dibuat di Indonesia, mereknya adalah odol. Sekarang udah nggak ada. Ya, ada orang bunuh diri minum Baygon. Begitu dicek yang diminum bukan Baygon, hit. Nah ini yang paling sering nih. Tolong dong, saking saya rusak. Begitu dilihat Shimizu. Nah ini paling susah nih. Beli Toa. Nah, ternyata mereknya bukan Toa. Ada Su, ada sebagainya. Kenapa? Toa ini adalah merek. Nah, yang paling sering ada adalah nih, Ralon. Pipa pertama dibuat yang menggunakan bahan baku plastik dikasih merek Ralon. Sampai sekarang orang kalau mau beli pipa yang pakai plastik selalu sebutnya Ralon. Padahal ada Wafin, ada sebagainya. Ya, Pampers. Kemudian jual Indomie rebus yang dimasak sari. Kita nggak protes juga. Nggak ada kan di mana-mana yang ditulisin jual sari ini, nggak ada kan? Yang ada pasti jual Indomie. Padahal yang dia masak bisa ini, bisa yang lain-lain. Tapi yang bisa ini adalah tentang brand image yang positif. Brand image positif akan membawa positif pada diri kita, tapi brand image negatif akan membawa negatif pada diri kita. Apa brand image negatif? Apapun kalau Anda ditanya tentang polisi, pasti jawabannya adalah negatif. Apalagi ada kasus Sambo, nggak ada kasus Sambo ada orang udah negatif, ada kasus Sambo. Makin negatif mitra polisi. Ini adalah institusi yang punya brand image negatif di masyarakat. Walaupun polisi sudah berusaha, nggak semua punya mana. Ya memang mungkin nggak semua, tapi kan brand image itu jadi akhirnya mengakibatkan semua. Udah berusaha mengembalikan citra polisi, merubah tentang brand image itu dengan cara apa? Nih. Ini kan berusaha sebenarnya merubah brand image ya. Coba lihat di acara besar dia itu kan cantik-cantik itu. Tapi tetap aja brand image itu kan bisa hilang. Itu masih hina, itu bohong. Tetap aja yang ada adalah negatif. Maka hati-hati jaga tentang brand image. Nah, kemudian hambatan yang ketiga adalah komunikasi. Saya hanya singkat karena saya nggak menyampaikan materi motivasi. Yang pertama, saya tahu orang lain tidak tahu, maka yang terjadi adalah gelap. Saya tahu, anggota nggak tahu, yang terjadi adalah gelap. Kebalikannya, kalau ternyata orang lain tahu, saya tidak tahu, ini pun juga sama, gelap. Yang celaka, kalau ternyata sama-sama nggak tahu, ini udah gelap benar. Gimana supaya nggak gelap? Ya kita paling tidak harus sama-sama tahu. Kalau udah sama-sama tahu nggak akan gelap. Nah
Yang jadi masalah, yang jadi problem, kita tahu, anggota nggak tahu. Ini banyak sekarang. Kemajuan teknologi itu bikin kita bodoh. Sebenarnya bukan harus bikin kita bodoh, tapi aktualnya. Bung Herman ada pertanyaan. Kenapa setiap aksi kok sekarang jumlahnya selalu menurun? Itu karena kemajuan teknologi. Dari DPP bikin instruksi kepada PP, sama PP dibaca diteruskan ke PC, sama PC nggak dibaca teruskan ke PUK, sama PUK nggak dibaca teruskan ke anggota. Pas waktunya aksi nggak ada orangnya, karena nggak pernah dibaca karena diteruskan. Karena diteruskan akhirnya. Ya, ada 3 hambatan motivasi itu akan jadi hambatan kita dalam konteks komunikasi. Kemudian di organisasi, gimana supaya motivasi kita kuat? Paling nggak ada kehangatan, kemudian ada dukungan dan support, organisasi akan kuat. Kalau ternyata nggak ada kehangatan dalam sebuah organisasi, ya pasti organisasi nggak akan kuat. Kalau nggak ada dukungan, support dari anggota, PUK nggak akan kuat. PUK nggak akan kuat. Orang itu dilihat bukan karena pintar, tapi karena kekompakan anggota. Siapapun orang pintar kayak apapun nggak akan dianggap oleh pengusaha kalau anggotanya nggak kompak. Kurang pintar asal anggotanya kompak, itu pasti akan diperhitungkan. Marilah dekatkan diri kita dengan hal-hal yang motivasi dan menginspirasi. Percayalah hanya dengan itu memiliki motivasi diri yang kuat dan konsisten. Nah, saya banyak filmnya sampai saya nggak putar karena saya akan coba memberikan tentang inspirasi. Ya, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi jika menyerah selesai semua. Nah, kawan-kawan, ya tadi kita sudah berjuang di SPG merubah Undang-Undang 1264 tentang PHK, Undang-Undang 2257 tentang perselisihan hubungan industrial. Kita rubah, bisa P4 nya kita bubarkan, tapi larinya jadi PHK. Makin susah. Akhirnya kita teriak, bubarkan PHK, kembali lagi ke P4 Bukan sampai 13. Ya, perjuangan kita berhasil kan? Demo PP 78, tolak PP 78, berhasil keluar PP 35. Akhirnya kita teriak lagi, kembalikan ke PP 78. Apakah perjuangan partai buruh nanti tidak akan seperti itu? Tidak tahu juga. Kita kan nggak tahu motivasi dirinya apa. Anwar nanti akan jadi wali kota. Motivasinya Anwar jadi wali kota nggak tahu. Apa motivasinya? Kan nggak ada yang tahu motivasinya apa. Ya, karena yang tahu motivasi diri adalah dirinya sendiri. Jangan pernah menyerah, percayalah pada diri sendiri. Ya, kemudian saya akan masuk ke inspirasi. Apa yang disebut inspirasi? Inspirasi adalah ide yang muncul dari pikiran kita. Apapun bisa jadi inspirasi. Kita melihat sesuatu kehidupan, baik itu misalnya berupa hewan, tumbuhan, itu bisa jadi sebuah inspirasi. Di sini saya ambil inspirasi seekor kakak. Tahu semua kakak? Cebong. Cebong. Saya ambil inspirasi dari seekor kakak. Misalnya kampret. Nah, ada seekor kakak yang tertangkap oleh seorang petani. Kemudian kakak ini dibawa pulang untuk dijadikan menu santapan malam hari. Kemudian begitu sampai rumah, petani sudah mempersiapkan panci. Yang dua-duanya ada nyala api. Panci yang pertama airnya masih dingin. Panci yang kedua airnya sudah panas.
Apabila katak dimasukkan dalam salah satu panci, kira-kira panci yang mana yang membuat kesempatan katak untuk bisa hidup? Kenapa panas? Ternyata menurut kawan-kawan yang membuat kesempatan katak itu untuk bisa hidup adalah panci yang panas. Kenapa? Karena begitu dilempar, menyentuh kakinya, dia akan lompat. Apabila katak itu dimasukkan ke dalam air yang masih dingin, katak itu akan terlena. Kenapa terlena? Karena dianggap itu adalah habitatnya. Karena dianggap itu adalah tempat tinggalnya. Karena itu dianggap adalah rumahnya. Sehingga dia terlena. Apabila katak ini dimasukkan ke dalam air yang sudah panas, maka dia akan lompat. Kalau sudah lompat, dia akan lari. Maka ada kesempatan untuk hidup. Seekor katak yang dimasukkan dalam air yang panas, katak akan lompat setelah menyentuh sedikit air tersebut. Tetapi bila dimasukkan ke dalam panci yang airnya masih dingin, dia akan diam walaupun suhu air makin lama makin panas. Kenapa kok katak akan diam walaupun suhu air makin lama makin panas? Karena sifat katak, dia bisa menyesuaikan diri. Katak dapat menyesuaikan suhu tubuhnya. Di saat air itu makin panas, dia akan makin dingin, makin dingin, makin dingin. Maka katak akan coba untuk bertahan. Tapi di saat titik didih itu sudah tidak mampu lagi, rasanya semakin lama semakin panas. Ketika akan mencapai titik didih, katak sudah tidak dapat menyesuaikan lagi. Dia nggak mampu. Begitu airnya makin panas, dia udah nggak ada energi. Karena di saat melawan tadi perubahan tadi, dia akan melawan juga energi. Dan di saat titik didih tertentu, energinya sudah habis. Akhirnya katak sudah tidak mampu lagi melompat. Katak coba untuk melompat, tapi tidak dapat lagi melakukan karena energinya telah habis. Akhirnya katak pun mati. Katak mati. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat katak itu mati? Apa sih yang bikin katak itu mati? Habisin tenaga. Apakah air panas? Ya. Banyak pertanyaan dan banyak orang yang berpikir menjawab rata-rata air mendidih lah yang berkata itu mati. Padahal sebenarnya bukan. Lalu apa? Yang membuat katak itu mati adalah karena dia tidak mampu memanfaatkan waktu untuk dirinya. Kapan dia memutuskan kapan dia harus keluar, kapan dia harus keluar. Sama gerakan diri kita harus tahu kapan kita melawan, kapan kita diam, kapan kita melakukan sebuah strategi. Saya ngangkat karyawan kontrak jadi tukang tahun 95. Di saat waktu itu Orde Baru masih berkuasa. Kalau saya pakai ini, saya yakin saya udah ditangkap. Bahkan saya yakin saya belum tentu masih hidup. Karena pemilik perusahaan itu bisa dibilang adalah sebuah konglomerat besar di Indonesia. Konglomerat besar, siapa nggak kenal sama itu? Bagaimana cara saya melawan? Ada peluang kesempatan. Lewat mana? Lewat tangan dinas tenaga kerja. Waktu itu siapapun pengusaha kalau lihat dinas tenaga kerja pasti takut. Walaupun cuma kadis nakar, walaupun cuma kasih sakar, walaupun cuma staf biasa karena pakai baju seragam pemerintah, takut. Zaman waktu itu, itulah yang saya manfaatkan untuk saya pergunakan tangan. Karena ada pelanggaran kontrak, akhirnya diangkat. Gak pakai ini. Sekarang apakah bisa pakai itu? Gak bisa. Jangan kadis nakar, menaker jadi lawan tuh. Gak bisa. Waktunya udah beda, zamannya sih. Ya, sebenarnya adalah yang membuat katak itu mati, dia tidak bisa memanfaatkan situasi. Kapan kita harus mulai?
Jangan menunggu nasib kita berubah, tapi berusaha mencari peluang agar nasib kita berubah. Marilah lompat mencoba sesuatu yang baru. Sama partai buruh ini kan kita berusaha melompat mencari sesuatu yang baru. Yang penting kita adalah berusaha untuk mencari sesuatu yang baru. Kemudian di sini dikatakan, dia yang tidak cukup berani untuk mengambil resiko tidak akan mencapai apa-apa dalam hidup, karena dia stagnan, gak berani ambil resiko. Tapi yang patut dihati-hati, yang harus kawan-kawan jaga adalah jangan mengambil sebuah risiko yang kira-kira nilainya kecil. Hati-hati. Risiko ini besar. Melompat dari toples ke toples yang lain, risikonya besar. Kalau dia bisa masuk ke dalam toples, kehidupan akan berjalan. Tapi kalau nggak masuk ke dalam toplesnya, dia akan mati. Risikonya besar, tapi manfaatnya kecil. Kenapa kecil? Karena sama-sama masih dalam toples. Jangan ambil keputusan yang kira-kira risikonya besar, tapi manfaat atau nilainya kecil. Hati-hati. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ini yang kadang-kadang kita belum tentu apa yang diusulkan pengusaha itu jelek. Tapi karena datangnya dari mulut pengusaha, maka yang ada dalam kita lawan, padahal belum tentu jelek. Sama apa yang muncul dari pekerja atau serikat pekerja, kata pengusaha jelek karena munculnya dari mulut serikat pekerja. Jadi kata pengusaha tolak, padahal belum tentu usulan dari serikat pekerja itu jelek. Maka bisa dikatakan, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dan yang paling penting buat kawan-kawan yang harus dijaga adalah pastikan bahwa yang Anda lakukan adalah benar. Kadang-kadang kita melihat kerja keras. Oh, orang itu hebat tuh, kerjanya rajin. Belum waktunya berangkat juga datang. Orang-orang pulang dia belum pulang. Hebat tuh, dibilang hebat. Bener gak yang dia kerjakan? Yang kayak ini kerja keras. Orang-orang merokok dia masih nungguin. Orang-orang ngopi dia masih nungguin. Kalau yang nggak tahu dia kan ini pekerja keras. Padahal yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang nggak benar. Mirip topi hitam. Anda lihat ini. Yang ini saya harus putar filmnya supaya teman-teman paham. Mancing ngeluh di. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas dengan keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit
tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malam itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarang?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarang dan menjadi merupakan lalat kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebenarnya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah, sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi. Ya, buat kawan-kawan, nggak masalah kita mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi tentunya harus dengan cara yang berbeda. Jangan udah pernah gagal kita lakukan sama seperti itu, maka akan terjadi sebuah kegagalan. Jadi bukan bicara tentang perjuangan yang kerja keras dan sebagainya, tapi lihat caranya dia jalan. Itulah yang paling penting. Kemudian, buat apa Anda kerjasama kalau hanya membuat susah? Ini kan sendiri aja bisa. Kerjasama penting dong. Ayo kita bareng-bareng. Loh, kalau bisa dilakukan sendiri, kenapa harus bareng-bareng? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jangan kelihatan solidaritas ini bikin capek tenaga. Ngapain? Dan yang paling penting buat kita, selagi bisa dimanfaatkan, kenapa enggak? Ini yang paling penting. Kalau bisa dimanfaatkan, kenapa enggak? Manfaatkan. Jangan tunggu enggak, jangan tunggu nanti. Manfaatkan. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Lalu kesuksesan adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Karena orang-orang yang sukses nggak pernah merasa dirinya sukses. Orang lain yang menilai. Dia hanya bisa menceritakan tentang perjalanan di dalam kehidupan. Orang sukses nggak pernah bilang dirinya sukses. Nah, kemudian
persiapan hari ini untuk keinginan hari esok. Jadi kita harus tahu besok kita akan melakukan apa, besok kita akan berbuat apa. Dan saya yakin kita semua orang kita akan mengatakan saya pasti bisa. Baik teman-teman, saya rasa demikian. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat materi sisipan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.